Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai statistika data tunggal. Data tunggal sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data tunggal yang berjumlah ganjil dan data tunggal yang berjumlah genap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana kita menghitung statistika data tunggal yang berjumlah ganjil. Untuk yang pertama, kita akan mencari min atau nilai rata-rata suatu data tunggal yang berjumlah ganjil. Untuk rumusnya, min sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan min sendiri disimbolkan dengan tanda X yang ada tanda stripnya di atas, dibaca X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Sedangkan N sendiri merupakan banyaknya data. Nah, pada soal telah diketahui bahwa ada suatu data yang berjumlah ganjil. Nah, kemudian untuk menghitungnya kita urutkan terlebih dahulu dimulai dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Setelah diurutkan, maka terdapat 9 buah data. Nah, rumusnya min sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 kemudian dibagi dengan 9. Nah, 9 sendiri itu banyaknya data ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah dijumlahkan ternyata banyaknya data itu adalah 45. Dibagi 9 maka 5. Nah, sebelum menghitung nilai tengah atau median data tunggal berjumlah ganjil, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data-datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, berarti diurutkan dulu ya dari angka kecil ke angka yang besar. Nah, setelah diurutkan tinggal kita mencari mana sih data yang paling tengah di antara data-data yang lainnya. Nah, caranya seperti ini. Kita coret-coret angka yang kanan dan angka kiri. Kanan kiri sudah dicoret ya, tinggal yang ini. Nah, menyisakan satu angka berarti inilah data yang paling tengah. Data yang paling tengah ini adalah 5. Jadi mediannya 5. Nah, jika menggunakan rumus bisa saja N-nya itu adalah banyaknya data. Banyaknya data ada 9 ditambah 1/2. 9 ditambah 1, 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, data yang kelima, hitung saja dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data yang kelima kebetulan angkanya sama yaitu 5. Untuk mencari modus atau data yang sering muncul pada data tunggal berjumlah ganjil, kita hanya mencari mana sih data yang jumlahnya paling banyak ada dari data-data yang lainnya. Nah, angka 3 ini hanya muncul 1, angka 4 hanya muncul 2, angka 5 hanya 2, sedangkan angka 6 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angkanya atau 6. Angka 6 ini berulang 4 kali, jadi angka 6 inilah angka yang sering muncul atau modus. Jadi modus dari data ini yaitu angka 6. Kemudian yang kedua yaitu kita akan menghitung statistika data tunggal berjumlah genap. Pada soal disediakan data bahwa hasil penjualan gula di kios Pak Heri dalam satuan kilogram sebagai berikut. Nah, kemudian datanya diurutkan. Karena khusus untuk menghitung median dan modus itu, datanya harus sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Langsung saja pada yang pertama mencari min atau rata-rata. Rumusnya min sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi N. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data, sedangkan X1, X2 dan seterusnya itu adalah datanya. X1 misalkan X1-nya itu adalah 4, X2-nya 5, X3-nya 6 dan seterusnya. Nah, nomor 1. Datanya sudah dipindahkan, kemudian tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 ya,
tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Kemudian dibagi banyaknya data ada 12. Nah, setelah dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 96. Dibagi banyaknya data 12. 96 dibagi 12 sama dengan 8. Nah, jadi nilai rata-rata atau min dari data genap tersebut yaitu 8. Selanjutnya kita akan menghitung median atau nilai tengah data genap. Rumusnya yaitu median sama dengan dua nilai yang di tengah dijumlah kemudian dibagi 2, atau rumus yang lainnya yaitu data ke n per 2 atau dibagi 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Data ke n ini adalah n-nya itu banyaknya data ya. Nah, langsung saja mediannya pada soal ini setelah datanya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dengan rumus cepatnya dulu berarti dua nilai yang di tengah. Nah, berarti kita mencari nilai yang di tengahnya ya. Berarti kita menggunakan coret-coret kanan kiri untuk menentukan nilai tengahnya seperti ini. Kanan dulu coret kiri, kanan kiri. Nah, menyisakan dua angka yang di tengah, berarti itu nilai tengahnya. Kemudian tinggal kita menjumlahkan nilainya. 9 ditambah 9. 9 ditambah 9 18. Dibagi 2 sama dengan 9. Jadi nilai tengahnya dari data genap tersebut adalah 9. Sedangkan jika kita menggunakan rumus bisa saja seperti ini. ME sama dengan data ke N dibagi 2. N-nya itu banyaknya data itu ada 12 dibagi 2 ditambah data ke N per 2 ke N ke 2. N per 2 berarti sama 12 per 2 ditambah 1 baru dibagi 2. 12 dibagi 2 6. 12 bagi 2 6 tambah 1 7 ya. Jadi data ke-6 ditambah data ke-7. Data ke-6 kita hitung dari kiri ya. 1 2 3 4 5 6. 6 data ke-6 itu adalah 9 ditambah data ke-7 1 2 3 4 5 6 7. 7 sama ya 9 kemudian dibagi 2. Nah, 9 ditambah 9 itu 18. 18 dibagi 2 sama ya hasilnya 9. Jadi sama hasilnya menggunakan rumus yang beda. Kemudian mencari modus atau nilai yang sering muncul. Berarti kita menghitung berapa banyak angka yang paling banyak ada. 4 hanya 1 5 1 6 1 7 2 9 3 10 ada 1 2 3 4 ada 4 yang sering muncul atau ada banyaknya angka 10 itu ada 4. Berarti modusnya sama dengan 4. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya.